Oke, baiklah saya akan menyampaikan materi kita tentang gerbang logika, ya. Jadi ini adalah salah satu, materi yang, sangat penting juga dalam kita memahami tentang, komputer. Kenapa? Karena di komputer itu dia tersusun atas beberapa, sirkuit atau rangkaian yang itu tersusun dari, gerbang-gerbang logika dasar dan juga nanti ada gerbang-gerbang logika kombinasionalnya. Oke, jadi, gerbang logika itu adalah dasar pembentuk dalam, sistem digital dan dia beroperasi pada bilangan biner. Jadi dia hanya ada 2 kondisi, yaitu kondisi 0 dan kondisi 1. Nah, logika biner itu digunakan dalam, sistem digital, itu ada namanya logika biner, positif, kemudian ada logika biner negatif. Ya, logika, biner positif ini logika tinggi ditandai dengan, nilai 1, ya, dan nilai logika rendahnya dikasih tanda dengan 0. Sedangkan untuk logika biner negatif itu kebalikannya. Jadi logika tinggi itu adalah 0, kemudian logika rendah itu ditandai dengan 1. Nah, biasanya nanti kebiasaan kita menggunakan dalam sistem di sini adalah menggunakan logika biner positif. Jadi yang kita bahas ini adalah terkait dengan logika biner positif. Artinya nilai tinggi itu adalah 1, nilai rendah itu adalah 0. Nah, pada dasarnya gerbang logika itu ada 3. Ya, jadi gerbang logika dasar itu ada 3, yaitu gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Ya, jadi hanya 3 ini. Nah, nanti kemudian bisa dikembangkan nanti menjadi beberapa gerbang logika kombinasionalnya. Ya, jadi hanya 3 ini AND, OR, dan NOT. Nah, untuk gerbang AND itu dia akan mengekspresikan suatu gerbang logika dasar yang memiliki bisa 2 atau lebih sinyal masukan ya dengan satu sinyal keluaran. Ya, jadi dia bisa 1, 2 atau lebih daripada sinyal masukan, kemudian keluarannya 1. Nah, sinyal keluaran itu akan tinggi jika semua sinyal masukan itu tinggi. Jadi dia akan bernilai 1 jika semua inputnya bernilai 1. Ya, itu kesimpulannya. Nah, jadi dalam ekspresi gerbang logika, kita ekspresikan dalam booleannya ditulis dengan F sama dengan A titik B, atau biasanya kita baca A ANS B atau juga A titik B ya. Jadi bisa seperti itu. Jadi kalau kita pakai titik itu artinya N dalam gerbang logika ya. Jadi kita bacanya A ANS B ya, F sama dengan A titik B tulisannya. Nah, simbolnya seperti ini. Jadi harus diingat kalau dikasih simbol rangkaian gerbang logika itu dia untuk N seperti ini ya bentuknya. Nah, kemudian untuk tabel kebenarannya tadi sudah dijelaskan bahwa sinyal keluaran akan nilainya 1 jika semua sinyal masukan itu adalah 1. Artinya semuanya itu kalau ada 0, maka dia keluarannya adalah 0. Maka kita dapatkan gerbang logika dari N itu adalah jika A-nya 0, B-nya 0, maka keluarannya adalah 0. Jika A-nya 0, B-nya 1, keluarannya adalah 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, maka keluarannya 0. Jika dua-duanya 1, maka keluarannya 1. Jadi dari sini kita lihat bahwa nilai 1 keluarannya 1 jika semua kondisi itu nilainya adalah 1. Jika salah satu saja ada nilai 0 atau semuanya 0, maka keluarannya adalah 0. Nah, itu harus kita pahami betul untuk logika N. Ya, N itu baru dia bernilai 1 jika semuanya inputnya adalah 1. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami untuk gerbang logika N. Kemudian N ini kita ibaratkan adalah sebuah saklar yang dipasang secara seri. Ya, jadi seperti ini. Jadi ada S1, S2. Nah, di sini S1 sebagai masukan 1, S2 sebagai masukan yang kedua. Sedangkan keluarannya apa? Lampu. Ya, lampu ini kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Ya, karena di sini saklarnya kebuka semua, off-off, ya, maka mati lampunya. Ya. Kemudian kalau nanti kita buat kondisinya ini 00 ya, kebuka semua. Kemudian yang S2-nya kita hubungkan ini adalah 1 artinya. 01 maka lampunya tetap mati 0. Kemudian gantian yang S1-nya kita berikan 1, kemudian S2-nya kita kasih 0, maka tetap juga mati. Dan kalau dua-duanya baru kita on-kan, kita kasih 1 semua, maka dia baru bernilai 1 dan lampu baru nyala. Ya, nah ini adalah sekedar ilustrasi untuk gerbang N itu diibaratkan adalah suatu saklar yang kita pasang secara seri. Jadi dia baru bisa menyalakan lampu ini jika dua-duanya betul-betul dihubungkan karena dia seri ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah gerbang OR. Nah, gerbang OR ini secara prinsip dia sinyal keluarannya akan tinggi jika salah satu sinyal masukannya tinggi. Ya, artinya apa?
Jika ada masukan, salah satu masukan itu bernilai satu atau malah semuanya satu, maka dia akan keluarannya adalah satu. Ya. Nah, simbol booleannya adalah F sama dengan A plus B. Ya, di sini kita tulis F sama dengan A or B. Nah, or itu disimbolkan dengan tanda plus. Jadi A plus B. Nah, simbol untuk apa namanya rangkaiannya ini ya, dua masukan AB. Nah, di sini dia agak runcing dibandingkan dengan gerbang N. Nah, maka kalau tadi kita ibaratkan adalah dia akan bernilai satu jika salah satu atau semuanya bernilai satu, dia akan satu, maka kita dapatkan tabel kebenarannya seperti ini. Selama inputnya ada satu, maka keluarnya adalah satu. Ya, dia akan nol kapan? Nol itu akan nol jika semua input adalah nol. Ya, jadi agak terbalik sama n tadi. Kalau n tadi apa? Semua inputnya satu, baru dia bernilai satu. Ya, selain itu dia apa namanya outputnya adalah nol. Sedangkan or di sini enggak. Or di sini dia akan bernilai nol jika semua inputnya adalah nol. Jika salah satu ada satu atau semuanya satu, maka dia akan bernilai satu. Nah, itu yang perlu kita camkan dalam logika OR. Nah, konsepnya apa? Kalau kita ibaratkan adalah suatu saklar, maka saklar itu dipasang secara paralel. Ya, jadi kita pasang secara paralel seperti ini. Ya, jadi misalnya ini off semua, baru dia mati. Jika salah satu on, maka ini aliran listrik akan mengalir ke lampu dan lampu akan menyala. Ya, jadi seperti itu. Nah, sehingga kalau kita buat di sini kebuka semua, maka lampu tidak akan nyala. Kalau misalnya S2 yang kita aktifkan, maka lampu nyala karena dia arusnya akan mengalir. Sebaliknya, kalau S1 yang kita on-kan, maka dia juga akan nyala ya, 101. Apalagi dua-duanya ya, maka dia akan apa namanya? Menyalakan lampu. Nah, itu. Jadi lampu ini akan mati kalau tidak diaktifkan saklar 1 dan saklar 2. Oke. Ya. Nah, ini adalah logika OR. Kemudian NOT. NOT ini adalah inverter atau kebalikannya. Ya, jadi sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Dan sebaliknya, jika sinyal keluarannya rendah, maka berarti masukannya adalah tinggi. Ya, jadi nilainya akan dibalik. Maka di sini simbol booleannya adalah F sama dengan anode. Kita bacanya adalah anode. Jadi A dikasih garis di atasnya. Maka ini namanya anode. Ya, simbolnya dia hanya satu input saja, kemudian bentuknya segitiga, di depannya dikasih buletan. Ya, buletan ini menandakan not. Ya. Nah, gerbang not ini adalah gerbang yang punya sebuah input dan sebuah output. Ya. Dan gerbang not berfungsi sebagai pembalik atau sebagai inverter karena nilainya akan dibalik. Jadi jika A-nya 0, maka F-nya 1. Jika A-nya 1, F-nya akan 0. Ya, jadi dibalik. Nah, itu adalah 3 gerbang logika dasar. Ya. And, kemudian OR, ya. Nah, ini kita ibaratkan kalau dia ibarat suatu saklar, ini adalah apa namanya? Gerbang not tadi, ya. Jadi dibalik. Begitu ini dibuka, maka arus akan mengalir ke lampu, maka lampu nyala. Tapi begitu ini ditutup, maka arus akan melewat ke saklar ini dan arus tidak akan lewat lampu dan lampu tidak akan nyala. Ya, itu kalau kita asumsikan dengan saklar tadi untuk gerbang not. Nah, jadi itu gerbang logika dasar. Sekarang kita bicara tentang gerbang turunannya atau bentukannya. Nah, maka kita akan jumpai beberapa gerbang turunannya. Yang pertama gerbang NAND. Nah, NAND ini adalah gerbang yang terdiri dari AND sama NOT. Ya, jadi AND sama NOT digabung maka menjadi NAND. Kemudian gerbang NOR, ini juga sama, OR sama NOT. Sedangkan XOR ini adalah gerbang eksklusif dari OR. Jadi pengembangan dari OR. Kemudian XNOR adalah pengembangan dari NOR di sini. Oke, kita akan lihat satu-satu. Nah, logika NAND ini apa? N yang dinotkan. Ya, jadi ini tadi simbol gerbang N, kemudian kita tambah gerbang not. Maka ini menjadi N yang dinotkan. Maka jadi hasilnya simbolnya menjadi seperti ini. Ya, dia seperti N tapi di depannya ada buletan. Maka ini kita bacanya adalah NAND. Ini simbol NAND. Nah, maka karena dia di keluaran dari N itu dibalik, dikasih not, maka dia akan dibalik. Ya, kalau tadi logika N itu dia akan bernilai 1 jika semua masuk adalah 1, ya kan? Maka tadi di sini adalah 1 ini 1, ya. Selain itu maka dia ada 0, itu adalah N. Nah, karena ditambah inverter, maka dibalik. Yang tadi ini 1, ini jadi 0, kemudian yang 0 jadi 1, maka keluaran tabel kebenaran daripada gerbang NAND adalah 1110. Ya. Dia akan bernilai 0 jika dua masukannya bernilai 1. Ya, selain itu dia akan bernilai 1. Jadi kebalikan betul dengan apa namanya gerbang N, ya.
Nah, kemudian kita lihat di sini penulisannya bagaimana secara ekspresi booleannya, yaitu di sini F sama dengan A ends B, kemudian dinotkan. Ya, di atasnya ini not. Ini garis ini dinamakan adalah not. Ya, jadi A ends B ini dinotkan. Nah, ini tadi tabel kebenarannya 001, 011, 101, 11 dia nilainya malah 0. Ya, jadi kebalikan lagi gerbang N. Kalau N tadi 000, 110, 100, 111. Ya, ini diinverterkan menjadi 1110. Oke, ini simbolnya. Kemudian NOR. Gerbang logika NOR ini adalah gerbang logika OR yang dinotkan. Ya, ini gerbang OR ditambah gerbang NOT. Jadi maka dia menjadi NOR. Ya, jadi sama dengan gerbang OR sebenarnya, tapi di bulatan di depannya ada bulatan, maka ini adalah NOR. Jadi kalau tidak ada bulatan berarti ini adalah OR. Ya, seperti itu. Nah, maka keluarannya juga sama. Dia kebalikan dari keluaran OR. Kalau OR tadi apa? OR tadi dia akan bernilai 0 jika semua masukan adalah 0. Ya, maka tadi kita dapatkan logika tabel kebenaran dari OR itu adalah 000, 011, 101, kemudian 111. Ya, jadi 0111. Tapi di sini karena dia ditambah dengan not, maka nilainya akan dibalik. Ya, yang tadi 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Maka keluarannya jadi 1000. Ya. Jadi kalau inputnya 11, maka dia jadi 0 karena dia dibalik. Nah, ini adalah gerbang logika NOR. Simbolnya seperti ini. Kemudian kalau di ekspresi booleannya adalah F sama dengan A plus B atau A or B, kemudian dinotkan. Ya, jadi dinotkan, dikasih garis di atasnya. Jadi A plus B digaris. Simbolnya sama seperti OR tapi dikasih bulatan. Ya, ini tadi tabel kebenarannya dia akan bernilai 1 jika dua inputnya adalah 0. Selain itu dia akan bernilai 0. Oke. Nah, jadi kalau ada 1, maka di sini outputnya akan 0. Ya, sebaliknya dari kebalikan dari OR tadi. Oke, kemudian exclusive OR. Nah, ini exclusive OR, dia adalah sinyal keluaran tinggi jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya, artinya apa? Bitnya itu bernilai ganjil. Nah, itu. Jadi tidak hanya nanti 2 input, tapi bisa berlaku untuk 3 input. Nah, untuk ekspresi booleannya kita buat seperti ini. Jadi A plus B, tapi plusnya itu dikasih lingkaran. Yang ini menanyakan adalah sebuah XOR. Nah, simbolnya adalah simbol OR, tapi di belakangnya dikasih busur. Ya, dikasih busur seperti ini. Nah, maka ini menjadi XOR. Nah, jadi XOR ini dia akan jika keluaran tinggi, jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya, masukan tinggi berjumlah. Artinya nilai satunya ganjil. Ya, nah kita lihat 00 ini tidak ada 1, ya berarti genap, ya maka dia 0. 01 satunya cuma 1, berarti dia ganjil, maka nilainya adalah tinggi, yaitu 1. 10 ini juga ganjil, ya maka dia nilainya adalah 1. 11 ini satunya ada 2, berarti genap, maka dia keluarannya adalah 0. Nah, ini adalah untuk tabel kebenaran dari exclusive OR. Jadi kalau kita lihat di sini kalau inputnya sama, maka nilainya adalah 0. Ya, exclusive OR ini dia hanya berlaku nilainya akan 1 jika inputnya itu berbeda. Ya, jadi tidak sama. Ya, jadi 01, 10, ya. Kalau 110, 00 juga 0, ya. Karena apa? Karena inputnya adalah sama. Kemudian exclusive NOR ini berarti XOR yang dinorkan. Nah, jadi kalau ini tadi kita lihat ini adalah XOR, ya, keluarannya adalah 0110, kemudian ditambah dengan notes, maka ini dibalik, ya kan? 1 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, ini adalah 1, ya. Kita dapat tabel kebenarannya dibalik. Ya, jadi 00 ini 1, 111, kalau dia berbeda inputnya maka dia akan 0. Ya, keluarannya rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya, nah jumlah ganjil ya, artinya nanti kalau 3 inputan ini harus jadi acuan. Ya, oke. Ini adalah XNOR. Nah, jika gerbang logika NAND dan NOR terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada output AND atau OR, ya, atau NOR, ya. Jadi, nah bagaimana gerbang logika XOR dan XNOR terbentuk dari gerbang logika dasar, ya. Ya, jadi kalau NaN sama NOR tadi kan dibentuk dari NOT sama AND sama OR ya. Ini bukan NOR ya, tapi di sini OR. Nah, kalau XOR dan XNOR ini bagaimana? Ya, kita lihat. Nanti di yang namanya adalah bubble AND. Nah, logika bubble AND ini dibentuk dengan memberikan NOT pada tiap masukan AND. Ya, artinya AND-nya dikasih NOT.
untuk inputnya. Maka di sini kita buatlah A dikasih not, baru dia masuk ke gerbang N. B dikasih not, baru dia masuk ke gerbang N. Maka simbolnya bubble N itu bahwa inputnya dikasih buletan. Ini nandakan dia adalah not. Ini juga B, not. Ya, nah ini kalau bubble N, tabel kebenarannya bagaimana? Ya, jadi tabel kebenarannya jika inputnya 0, B-nya 0, maka di sini apa? Berarti di sini nanti inputnya A not. Ya, maka ini 0, maka di sini jadi 1. Ya, B juga B-nya 0, dinotkan maka jadi 1. Maka input dari ends-nya adalah 1, 1. Ya, kalau 1, 1 berarti keluarannya adalah 1. Ya. Sebaliknya 0, 1, maka berarti A-nya dinotkan jadi 1, B-nya dinotkan jadi 0. 1, 0, dia adalah 0 keluarannya. 0, 1 juga sama. Ya, 1 dinotkan jadi 0, 0 dinotkan jadi 1. Nah, jadi 0, 1 tetap keluarannya adalah 0, karena masih mengandung 0. Ya, ini kan di N kan. Kemudian 1, 1, maka 1 itu akan jadi 0, 1 juga akan jadi 0, 0, 0, di N kan, maka hasilnya adalah 0. Nah, maka kita dapatlah itu bubble N, tabel kebenarannya. Nah, dilihat tadi dari tabel kebenarannya, ya, ternyata 00 nilainya 1, ya, 010, 100, 110. Ternyata tabel ini sama dengan tabel kebenaran apa? NOR. Mana tadi kita bicara NOR? Nah, ini ya. NOR itu kan 1000. Jadi, maka bubble N ini, ya, itu sama saja dengan gerbang NOR. Ya, jadi bubble N sama dengan gerbang NOR. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah bubble OR. Ya, jadi inputnya kita kasih not, ya, A not dan B not. Ya, maka simbolnya sama dengan gerbang OR, tapi di belakang dimasukkannya dikasih buletan. Maka ini jadi A not, kemudian OR B not. Ya. Nah, untuk tabel kebenarannya, kita lihat di sini. Jikanya A-nya 0, berarti di sini dinotkan, maka dia jadi 1. B-nya 0 dinotkan jadi 1. 1 diorkan dengan 1, maka hasilnya adalah 1. Ya. 0 dinotkan jadi 1, 1 dinotkan jadi 0, berarti di sini 1, 0. 1, 0 diorkan 1. Ya. A-nya 1, kita kasih not, maka jadi 0. Kemudian 0-nya itu 1, maka ini jadi 0, 1. Ya, 0, 1 diorkan tetap 1. Nah, 1, 1 ini dinotkan, 1 jadi 0, yang B juga jadi 0, maka 0 dengan 0, maka keluarannya adalah 0. Ya, seperti itu. Nah, untuk simbolnya dilambangkan seperti ini, ya. Jadi OR dikasih input buletan di depannya, ya. Jadi ini adalah bubble OR. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bubble OR, tabel kebenarannya itu sama dengan tabel kebenaran NaN. Ya, jadi sama saja dengan tabel kebenaran NaN, ya. Jadi tadi bubble N itu sama dengan NOR, kemudian bubble OR sama dengan NaN, ya. Oke. Nah, ekivalen logika positif dan logika negatif. Ya, jadi pada logika positif itu untuk OR, keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi. Itu adalah OR. Tapi logika negatifnya itu adalah logika negatif N. Ya, jadi dia sama saja dengan logika negatif daripada N. Sedangkan logika positif N itu keluaran tinggi jika semua masukan tinggi, itu kebalikan lagi dari logika negatif OR. Ya. Sedangkan NOR itu logika terbaliknya ada yang negatif dari NaNs. Ya. Logika positif NaN itu logika negatifnya adalah NOR. Nah, itu sebagai pegangan. Ya. Oke, kemudian kita lihat contoh. Kita ingin membuat tabel kebenaran untuk output X dari gerbang OR dengan 3 input. Ya. Nah, 3 input berarti di sini ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan input. Maka kita dapatkan kalau dia 3 inputs, maka inputnya itu kombinasinya adalah 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Ya, jumlahnya adalah 8. Ya. Oke. Ini adalah bilangan biner kan. Kalau kita lihat di sini, oh ini adalah 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kalau nggak hafal ini, kalian bisa lihat di sini ada hal yang menarik. Untuk C itu dia 01, 01, 01, 01, ya kan? Kemudian B itu 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali, 0-nya 2 kali, 1-nya 2 kali. Yang C itu 0-nya 4 kali, kemudian 1-nya 4 kali. Oke, kita lihat. Ini adalah gerbang OR. Ya, ingat OR. OR itu dia akan bernilai 0 jika semua masukannya adalah 0.
Selain itu, kalau ada satu, maka dia inputnya adalah satu. Maka kita dapatlah di sini tabel kebenarannya. Oh, ini A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, maka dia 0. Ya. Ini 001 ada 1. Ya, 010 ada 1 berarti 1. Ya, 011 satunya 2, 1. Ya, 100 ada 1, 1. 101 ada 1, 1. Ya kan? 11 ini ada 1 juga, 1. Apalagi 1 semua 1. Nah, ini adalah tabel kebenarannya. Jadi kita sudah dapatkan tabel kebenaran untuk gerbang logika OR dengan 3 input. Oke. Nah, sekarang misalnya kita ada rangkaian gerbang logika seperti ini, ya. Inputnya ada 2, yaitu A dan B, ya kan? Kemudian A ini dinotkan, B ini dinotkan, kemudian dia masuk ke gerbang N. Oke, jadi inputnya ini A not dan B not di N kan. Kemudian yang di bawah ini A di N kan dengan B. Nah, keluaran dari 2 ini itu akan di-OR-kan, maka dapatlah nilai X. Ya, maka kalau dia ada 2 input, kemungkinan untuk 2 input adalah A dan B adalah 00, 01, 10 dan 11. Nah, kita akan lihat di sini ya, ada namanya A not kan? Nah, di sini A not. Kemudian di sini adalah B not. Nah, kemudian A not dan B not ini akan kita N-kan menjadi A not and B not. Ya, seperti itu. Kemudian yang di sini adalah A and B. Kemudian X sama dengan apa? A not and B not. Kemudian ini adalah OR itu berarti plus. Ya, kemudian A and B. Nah, maka kita dapatlah ini yang disebut dengan persamaan boolean. Ya, persamaan booleannya sama dengan X sama dengan A not, kemudian and B not ditambah A and B. Nah, sekarang kita ingin buat. Dari sini sudah dapat untuk persamaan booleannya. Kita akan hitung berapa tabel kebenarannya. X ini akan bernilai berapa jika inputnya adalah 00. Jika inputnya 01, jika inputnya 10, jika inputnya adalah 11. Oke, di sini kita tulis A not. Ya. B not ini. Kemudian A not and B not. Kemudian ini adalah A and B. Baru nanti kita cari X adalah A. A not and B not ditambah diorkan dengan A and B. Oke, ini lihat dulu A. A not berarti di sini A yang dinotkan. Maka ini 0 jadi 1, 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Ini nilai A not. Kemudian B not. 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Oke, ya. Ini dapatlah untuk A not dan B not. Maka di sini A not di-N-kan dengan B not. Ingat, logika N adalah dia akan bernilai 1 jika semua masukan adalah 1. Selain itu dia akan 0. Maka ini ada 1, 1 berarti di sini adalah 1. 1, 0 ada 0 berarti 0. 0, 1 ada 0, 0. 0, 0 apalagi dia akan 0. Oke. Ya. Keluaran di sini sudah kita peroleh yaitu 1, 0, 0 ini. Nah, sekarang AB, ya, A and B, maka langsung saja kita lihat A and B di sini. 0 dengan 0 berarti 0 karena ada 0-nya, 01 dia 0, ya kan? 1 0 0, 1 1 baru dia bernilai 1. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat untuk A not, B not, and B not dan A and B. Sedangkan X itu dia adalah A not and B not kemudian di-OR-kan dengan A and B. Ya, jadi di sini kolom ini kita OR-kan dengan kolom AB. Ya, maka ini kita OR-kan. 1 di-OR-kan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Ya, 0 di-OR-kan dengan 0, hasilnya 0. 0 di-OR-kan dengan 0, 0. 0 di-OR-kan dengan 1, 1. Ya, maka kita sudah dapat untuk tabel kebenaran atau keluaran dari rangkaian logika ini. Ya, itu X-nya adalah, jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, maka keluarannya adalah 1. Jika A-nya 0, B-nya 1, keluarannya adalah 0. Jika A-nya 1, B-nya 0, keluarannya adalah 0. Jika A-nya 1, B-nya 1 sama dengan 1. Ya. Nah, ini bagaimana kita menerjemahkannya ke dalam tabel kebenaran. Oke, itu kira-kira. Nah, ini nanti silakan untuk latihan, dicari nanti tabel kebenarannya seperti apa, kemudian aljabar booleannya sama dengan berapa. Ya, jadi kalian cari persamaan booleannya, buat tabel seperti tadi, maka dapat nanti keluaran Y dari gerbang logika ini seperti apa. Ya, ingat di sini ada 3 input A, B, dan C.
ya. Berarti ada 8 input ya dari 000, 001, 010, 011 ya, 100, 101, 110, kemudian 111 ya. Kalian gambarkan nanti keluarannya seperti apa. Oke, saya rasa itu untuk materi tentang gerbang logika ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.